Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu kebahagiaan di tengah perubahan hidup. Setiap perubahan ada kalanya dapat membawa suasana yang tidak enak dalam kehidupan kita. Dalam kondisi wabah seperti ini, orang yang punya pekerjaan dapat kehilangan pekerjaan. Yang biasanya kita bisa makan dengan banyak pilihan, kini makan dengan sedikit pilihan. Ada saatnya orang bisa berlibur, kini tidak bisa berlibur. Dan itu semua bisa membawa ketidakbahagiaan dalam kehidupan kita, hal yang tidak menyenangkan. Berbicara mengenai perubahan hidup, juga pernah dialami oleh orang Israel. Ketika orang Israel baru keluar dari Mesir, dan mereka tiba di sebuah padang gurun Sin. Di padang gurun Sin, mereka merasa lapar, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan mereka marah kepada Musa. Mereka mencoba membandingkan keadaan hidup pada waktu mereka ada di Mesir dengan keadaan di padang gurun Sin ini. Mereka marah kepada Musa. Oleh karena itu, di tengah situasi seperti itu, firman Tuhan disampaikan kepada Musa dan kepada orang Israel di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 dan 5. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 dan 5 demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. 2 bagian di dalam ayat ini mau berbicara juga mengenai kebahagiaan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan tetap pelihara. Tuhan pun rindu untuk tetap menyayangi, mengasihi, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah perjalanan orang Israel itu. Dari ayat 4 dan ayat 5 ini, kita bisa juga melihat ada 3 hal mengenai kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu diciptakan, dikreasikan. Kebahagiaan itu dihadirkan dengan penuh kesadaran. Dan yang ketiga, direncanakan, by design. Tuhan memelihara orang Israel. Demikian juga Tuhan memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan memelihara kehidupan orang-orang Israel yang dalam perjalanan itu, Tuhan menghadirkan kebahagiaan dengan Tuhan menurunkan roti. Tuhan menghadirkan roti yang diciptakan Tuhan. Kemudian, mengapa kok harus sampai hari ke-6? Tidak boleh memungut sampai hari ke-7. Itu adanya hari perhentian, supaya mereka bisa merefleksikan akan kebaikan Tuhan, meningkatkan kesadaran. Dan mengapa juga harus sampai ke-6? Allah mau membuat perencanaan supaya orang-orang Israel dapat dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang Israel berada di padang gurun Sin, mereka punya pilihan. Apakah mereka mau tetap membandingkan dengan kondisi yang ada di Mesir dan mereka tidak bisa move on? Atau mereka punya pilihan untuk move on, bersama-sama menghadirkan kebahagiaan, kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah suasana wabah seperti ini, kalau kita tidak bisa mengubah dunia yang begitu besar, ubahlah lingkungan di sekitar kita. Kalau kita masih tidak bisa mengubah lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik, kita bisa mengubah diri kita, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan sukacita dengan kesadaran dan juga dengan sebuah perencanaan, mengupayakan sebuah kebaikan. Tuhan pelihara, yes, tapi juga kita dipanggil untuk dapat merasakan kebahagiaan meski di tengah perubahan hidup. Tuhan menolong. Dan mari kita berdoa. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami,
Tapi Tuhan juga meminta diri kami bersedia untuk dibimbing dan mau untuk menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan sukacita dalam sebuah kesadaran dan upaya yang dapat kami lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan. Tuhan menolong dan memelihara kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.